Mansur. Saya SMA di Bandung, S1 di IPB, ya. Saya kemudian S3 tahun 85 juga di IPB. Kemudian saya sekarang masih mengajar di IPB. Untuk membuat ekoenzim ini sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan program konservasi tanaman dan juga untuk lingkungan, ya, memperbaiki lingkungan. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia ini daerahnya termasuk daerah yang curah hujannya tinggi, sehingga kalau ada tanaman-tanaman yang kering, tentu saja kita perlu membuat dia menjadi tanah yang lembab, basah, sehingga tanahnya subur. Tetapi itu saja tidak cukup, jadi perlu dikasih pupuk. Nah, untuk itu salah satu caranya adalah pemanfaatan ekoenzim ini menjadi pupuk cair, ya. Nah, oleh karena itu kita sebaiknya, ya, memperhatikan lingkungan. Tadi kan untuk lingkungan. Jadi buat lingkungan apa sih yang akan dipakai untuk mendukung pembuatan ekoenzim, ya? Jadi kita tahu bahwa sampah dapur yang dihasilkan setiap rumah tangga itu jumlahnya banyak. Kalau kita perhatikan saja, lalu lintas truk atau gerobak yang membawa sampah itu banyak sekali, berton-ton kalau dikumpulkan. Nah, kita salah satunya adalah membantu untuk mengurangi sampah organik yang dihasilkan dari dapur kita, ya, untuk dijadikan sesuatu yang berguna. Dan yang berguna itu apa? Yaitu pupuk cair organik yang dikatakan ekoenzim. Bahwa kita di sini bermain dengan bahan organik. Nah, makanan yang kita makan tiap hari itu ada yang berasal dari sayuran, buah-buahan, ya, dan ada yang berasal dari hewani. Nah, dalam hal ini untuk pembuatan produk saya yang kita sebut ekoenzim itu semua dari tanaman, sayuran, buah-buahan, tidak ada berasal dari hewan, ya. Nah, maka saya setiap hari mengumpulkan sisa-sisa sayuran di dapur. Boleh saya minta itu tempat di dapur saya itu ada kontainer seperti ini, ya. Ini suatu stoples bisa, tempat apa saja bisa, dan mempunyai lubang yang besar. Jadi kalau saya masak kulit-kulit buah-buahan, kulit-kulit sayuran, atau potongan kangkung, potongan bayam yang tidak dimakan, ya, tidak dimasak, masukkan di sini, ya. Saya masukkan di sini pagi-pagi, saya udah selesai masak, kemudian saya tutup. Nanti akan saya kerjakan selanjutnya. Nah, jadi prinsipnya adalah sisa-sisa dapur kita tidak buang di tempat sampah atau di TPS, ya. Jadi mengurangi sampah yang menjadi kewajiban pemerintah, Pemda, atau siapa saja, RW atau ya. Ya, jadi ini semua adalah dengan menggunakan ekoenzim. Selain itu, kalian juga bisa mengurangi sampah kampus, ya. Yang jelas ini bisa jadi duit. Jadi silahkan anak-anak muda memanfaatkan sampah-sampah di tempat kos atau di rumah, ya, sampah dapur, ya, tidak mengandung hewani, protein hewani, jangan. Nanti akan keluar gas amonia yang berbau busuk. Ini tidak, ya, tidak busuk. Yang penting adalah sabar, karena 3 bulan. Dan jangan lupa dikasih label kapan ditutupnya, penuhnya. Nanti 3 bulan lagi baru jadi duit. Jadi ini menguji kesabaran juga, ya. Kemudian bagaimana berbisnis dengan modal rendah. Saya kira itu, silahkan mencoba, ya, penggunaannya, silahkan juga mencoba pembuatannya. Selamat
untuk kalian semua.